Nah, bicara tentang seputar mata ini ya, Peter ya. Jadinya itu memang lensa kontak ini biasanya menjadi alternatif lain ya, pilihan lain bagi para pengguna kacamata yang aktif untuk Betul bergerak. sekali, biar lebih ringkas gitu ya. Tapi belakangan lensa kontak ini juga jadi pilihan untuk menambah gaya, tampilan gitu. Namun hati-hati jika salah dalam menggunakan, lensa kontak bisa menimbulkan komplikasi infeksi pada mata. Mata adalah jendela jiwa yang memancarkan pesona. Sebagian orang enggan menyembunyikan keindahannya di balik kacamata. Lensa kontak pun menjadi alternatif pilihan. Selain penglihatan jernih, penampilan pun makin mempesona. Namun ada sebagian yang tetap setia berkacamata. Pakai lensa kontak kan karena emang minus, terus kalau misalnya pakai kacamata suka pusing gitu sih. Saya sih nggak pernah pakai ya, soalnya kalau saya pakai itu saya sendiri tuh kurang nyaman makanya. Soalnya kalau pakai lensa kontak itu minusnya nambahnya kurang kalau saya. Udah gitu lebih enak aja, lebih kalau mau olahraga nggak ribet-ribet buka kacamata gitu kan. Ada dua jenis lensa kontak, yaitu hard lens dan soft lens. Namun hard lens sudah tak disarankan karena membatasi oksigen yang masuk ke kornea. Soft lens pun dianjurkan hanya pada kasus-kasus tertentu. Mungkin ada orang yang nggak nyaman pakai kacamata, misalnya untuk fashion paling sering ya, jadi dipakailah soft lens. Biasanya kita juga sarankan soft lens kalau misalnya terdapat perbedaan ukuran yang terlalu tinggi di antara kedua mata. Jadi misalnya mata sebelah kanan -7, sementara mata sebelah kiri hanya -1. Meski terlihat lebih gaya, lensa kontak butuh lebih banyak perhatian dibanding kacamata. Pemakaiannya tak boleh lebih dari 8 jam dalam sehari, serta tak boleh melewati batas kadaluarsa. Sehingga penting untuk memilih lensa kontak sesuai kebutuhan dan menjaga kebersihannya. Pada pengguna soft lens itu harus menjamin bahwa orangnya bersih. Jadi saat memasang soft lens-nya itu harus tangannya bersih. Cuci tangan sebelum memakai soft lens. Pakai sabun, kemudian dikeringkan, baru pakai soft lens. Selain mempertimbangkan faktor kebersihan, kondisi tubuh pada masa tertentu juga harus diperhatikan. Mulai dari karakter kornea mata hingga perubahan bentuk mata karena kehamilan. Beberapa ibu hamil mengalami pembengkakan kornea dan kekeringan di mata akibat perubahan hormon. Jika dirasa sudah tak nyaman, penggunaan lensa kontak harus dihentikan. Alergi terhadap beberapa bahan kimia juga harus diketahui jika hendak mencoba gunakan lensa kontak. Infeksi yang fatal akan menimbulkan komplikasi beberapa penyakit mata, seperti keratitis atau peradangan kornea mata. Gejalanya mata merah, perih, sulit membuka kelopak mata, buram, sensitif terhadap cahaya dan terasa kelilipan. Berikutnya sindrom kering yang dapat memicu peradangan serius. Kemudian abrasi kornea. Penyebabnya adalah lensa kontak yang kotor sehingga mata tergores atau abrasi. Hal ini mengakibatkan rasa sakit yang parah. Terakhir, konjungtivitas yang ditandai dengan mata memerah dan berair. Penyebabnya adalah infeksi bakteri dan iritasi lensa kontak. Kondisi terburuk dari semua komplikasi ini yaitu kebutaan. Lensa kontak cukup aman jika digunakan secara benar dan memperhatikan anatomi mata. Tapi selalu waspada karena kemungkinan terkena infeksi mata tetap ada. Jangan paksakan menggunakan lensa kontak jika tak cocok karena kesehatan mata lebih utama. Iritasi bisa terjadi jika salah dalam pemakaian lensa kontak. Segera hubungi dokter jika mata mengalami perih, bengkak, memerah, dan gangguan mata lainnya. Dan tentunya agar menjaga kesehatan mata, selalu konsumsi makanan dengan sumber vitamin A dan cukup tidur. Farhan Halid, Niken Sasi melaporkan untuk NET.